pada bulan Rajab. Alhamdulillah usia kita sampai pada bulan training menjelang Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan itu adalah Rajab dan Sya'ban, sehingga kita akui dalam doa Rasulullah Muhammad SAW untuk menggapai kemuliaan di 2 bulan sebelum menghadapi bulan Ramadan setelah bulan Rajab dengan Allahumma barik fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenikmatan yang jadi batas dari Allah kepada kita senantiasa kita terima dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, dan detik per detik. Nikmat iman itu paling utama. Kita masih berpegang teguh pada nilai-nilai keimanan. Kita masih kokoh dalam tauhid. Kita masih kuat dalam menjaga akidah yang lurus. Itu adalah kenikmatan yang utama, kenikmatan Islam. Juga kita sebagai umat Islam hingga detik hari ini kita masih bisa bersama-sama mengokohkan citra persaudaraan di antara sesama umat Islam. Yang ketiga, nikmat kesehatan. Dengan kesehatan, insyaallah kita akan mampu beribadah dengan baik. Orang yang sehat pasti akan lebih fokus, lebih nikmat, lebih damai di dalam ibadah. Berbeda dengan orang yang tidak sehat. Oleh karena itu patut kita syukuri di hari Jumat ini, Jumat yang penuh berkah tentunya, dengan kesehatan yang prima yang dimiliki oleh kita semua. Kemudian nikmat yang lainnya adalah nikmat di dalam menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kecil maupun besarnya anugerah Allah karena Allah yang berikan kepada kita dengan rezeki yang telah kita terima. Mungkin lebih banyak yang kita terima kebajikan, kebaikan, kemaslahatan, kemuliaan dan keberkahan dari rezeki yang kita terima selama ini daripada kita merugi di hari-hari ini dan seterusnya. Pasti kita akan lebih banyak menerima kenikmatan. Kalau kita hitung nikmat itu tidak akan pernah mampu kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang sudah kita terima. Dalam Al-Quran kita sedang alhamdulillah masyaallah ita'u nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah tidak akan pernah berbilang. Saking banyak yang yang telah diberikan kepada kita semua sebagai makhluk, sebagai ibadah Allah, sebagai abdi-abdi Allah yang insya Allah dicintai oleh Allah ketika kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan. Nikmat yang berikutnya yang kelima adalah nikmat persaudaraan. Nikmat kita berjamaah hari Jumat yang berkah ini, di hari Jumat yang mulia ini kita bisa merasakan betapa masih Allah ini masih memberikan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman di antara sesama kita dengan sholat berjamaah Jumat ini. Hadirin sidang Jumat yang mulia dan yang berbahagia, hikmah di bulan Rajab. Yang pertama yang harus ditingkatkan di bulan Rajab, yaitu bulan 2 bulan sebelum kita menghadapi suatu bulan yang paling mulia di dalam bulan-bulan yang telah Allah tentukan dalam Arba'atul Asyhur, di antaranya adalah di bulan Rajab ini. Dan bulan Ramadan itu adalah waktu pertempurannya. Jadi menjaga supaya kita nanti dalam pertempuran yang sebenarnya di bulan Ramadan memerangi hawa nafsu, memerangi segala keburukan-keburukan yang ada dalam jiwa kita. Maka Allah Rasulullah SAW atas perintahnya agar mengokohkan umat yang di 2 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, yaitu Rajab dan bulan Sya'ban. Jadi betapa indah dan mulianya Allah memberikan bulan-bulan ini ketika kita akan menghadapi bulan yang sangat berat. Dipersiapkanlah 2 bulan sebelumnya, itu Rajab dan Sya'ban. Tingkatkan spiritualitas kita atau peningkatan spiritualitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah kewajiban, peningkatan spiritual, kemudian mengurangi perbuatan
dosa. Itu adalah bagian dari kancah pertempuran perdana, membuka pintu perdana kita untuk masuk bulan Ramadan. Itu adalah pintu pertama dalam ajar. Kemudian sambil persiapkan bagaimana kita nanti di bulan Ramadan, dan bulan Rajab inilah kunci akan menggapai kemuliaan di bulan Ramadan. Kalau bulan Rajab, bulan Sya'bannya juga santai-santai saja, arek-arek saja. Nanti bulan Ramadan juga tidak akan jauh seperti ini. Kemudian yang berikutnya, bulan Rajab ini adalah momentum memperbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Istighfar ini adalah tidak hanya cukup dilafal dan melafal ya kaulan lafziyan saja, tapi bagaimana muassatul qalbi, tertanam di dalam jiwa dan hati kita. Perbanyaklah istighfar, kita gemakan lafal istighfar ini sama-sama untuk menggapai ampunan Allah menjelang kita masuk di bulan Ramadan yang suci. Kemudian keimanannya adalah taubat dan perbanyak juga zikir. Ya, salah satu dari langkah taubat adalah istighfar. Kemudian kita mengampuni kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala ucap, perilaku, tingkah, tindakan yang selama ini kita lakukan selama berbulan-bulan belakangan. Kita tanamkan dalam diri kita, ya Allah, inilah saatnya menghadap Engkau sepenuh hati, karena kami akan menghadap bulan yang Engkau sucikan di bulan Ramadan. Kami ingin bersih bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini, ya Allah. Bersih berbanyak. Tapi dalam hadis Rasulullah SAW, afdal zikri qiraatul Quran. Sebaik-baik zikir ingat pada Allah itu adalah membaca Al-Quran, tilawatul Quran, qiraatul Quran. Di rumah, di kantor, di toko, ketika belum ada pembeli, ketika belum ada yang mendatangi tamu-tamu, kita biasakan di bulan Rajab ini berbanyak terus istighfar, berbanyak zikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran Karim. Insya Allah itu akan menjadi terapi bagi kita semua. Dan di dalam kegiatan sehari-hari akan ditegaskan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang di rumahnya tidak pernah dibacakan ayat suci Al-Quran, maka malaikat akan menjauh dari rumah itu. Ketika di kantor, masa barang siapa yang di kantornya itu tidak pernah dibacakan ayat suci Al-Quran, maka malaikat akan menjauh dari tempat kerja kita, dari tempat tinggal kita, dan rumahnya itu akan jauh dari keberkahan kalau tidak sempat kita melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadilah rumah yang berberkah, rumah yang penuh damai, kantor yang berberkah, kantor yang penuh kedamaian, dan segala macam keberkahan-keberkahan. Ketika bulan Ramadan itu sudah otomatis saja berbuat yang baik, kemudian sedekah, infak, zakat, fitrahnya nanti akhir atau wakafnya dalam kehidupan kita sehari itu sudah otomatis tanpa harus diperintah kita, tanpa harus dihimbau-himbau oleh pemerintah, oleh para ulama, oleh kiai, para ustaz di daerah-daerah di kampung aku, otomatis karena kita sudah mempersiapkan diri